udah weekend dan kita berdua merencanakan buat short vacation. Dan saking niatnya kita berangkat dari rumah jam 3 pagi demi menghindari macet. Karena pasti macet banget kan. Tapi kayak di jalan tuh surprise motherfucker, like that. Soalnya tau-tau di jalan udah rame, kayak semua orang tuh berpikiran hal yang sama kita. Daripada kena macet berangkat pagi, dan ternyata karena semua orang berpikiran kayak gitu, kena macet akhirnya. Sampai kita harus keluar tol dan ambil jalur alternatif. Terus perjalanan yang harusnya cuma 3 jam, 3,5 jam, jadi kurang lebih 6 jam. Ya masih gak apa-apa lah, seenggaknya pas jam makan siang kita udah sampai di tujuan. Tapi mau kemana sih emangnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Karena walaupun liburan ini singkat, tapi bener-bener gue inget banget sama Bali. Jadinya gue kayak gak pengen pulang karena inget Indonesia banget. Berasa lagi di area Legian Seminyak gitu deh. Emang udah kangen rumah kali ya, kangen Indonesia gitu. Apa itu? It's the Laguna. Oh. Like so many small lake. Nah. So, akhirnya kita sampai juga dan sesuai dugaan rame orang, jadi agak susah ya untuk cari parkiran, apalagi yang gratis. Kita udah lewat daerah sini kayak 2 kali dan akhirnya kita parkirnya di luar pusat kota Cesenatico ini, karena disitulah yang kosong. Ciao ragazzi, come state? Hari ini kita lagi jalan-jalan. What's the name? The province of Ravenna. Kita lagi ada di provinsi Ravenna, mau ke pantai. Mau berenang di pantai, mumpung panas. Kayak gimana sih pantai di sini? Nah, ikutin ya jalan-jalan kita. Nanti kita juga bakal share kuliner di sini tuh kayak gimana. Oke. What is it? For rent? Yeah. You have the right there. No, it's a bike. But for 2 people. If I rent, I'm sure the one who will hit the pedal is you. No. Iya, I don't want. Nah, buat yang suka pindah-pindah tempat, paling enak kalau sewa camper atau punya camper sendiri. Jadi kita bisa camping dimanapun yang kita mau. Dan biasanya tiap kota ada parkiran khusus untuk camper. Tuh kayak gini nih, khusus camper aja. Bagno Luna. Bagno Luna o Bagno Il Sole? Jadi biasanya kalau di pantai itu pasti banyak bar yang nyewain payung-payung buat berjemur gitu di pinggir pantai. Nah, kita pilih yang namanya Bagno Luna karena ini agak paling pojok. Logikanya Luca adalah kalau kita ambil di pojok kan ombaknya gimana sih, pokoknya ombaknya itu bawa arusnya dari kiri ke kanan. Jadi karena kita ngambilnya di pojok kiri, pasti airnya paling bersih. Dan logikanya dia bener sih, bener banget. Airnya di Bagno Luna ini paling bersih daripada air laut di bar-bar sebelahnya yang arah kanan gitu. Jadi kondisi pantainya kayak gini, masih cantik seperti biasa, cuma tidak terlalu banyak orang.
Nggak tahu karena kepagian, nggak tahu karena masih COVID ya. Nggak ngerti deh. Pokoknya gini aja. Kalau sama Luka udah pasti sebelum berenang diajak ngiterin pantai dulu, katanya buat ngelemesin kaki, pemanasan, biar nggak kram sih. Padahal kalau gue sih nggak ngefek kram-kram juga. Aku nggak bisa bilang pantai ini pantai paling bagus di Italia, karena di Italia tuh banyak banget pantai yang bagus. Tapi kalau cuma buat liburan sehari 2 hari kayak aku, ini udah lebih dari cukup sih. Walaupun nggak se-perfect Liguria ataupun pantai di daerah selatan Italia ya. Now we're going to have lunch. Yeah. What we gonna eat? Piadina. And you said the piadina here is so special. Yeah. What's It's so the special? specialty of this place. So piadina originally come from this place. These are And the dough is different. different. Handmade. Okay. Let's see how the piadina here. Okay. Ini adalah restoran piadina yang terdekat dan kelihatannya rame banget, jadi harusnya enak sih ya. Terus harganya juga terjangkau. Detailnya kayak gimana? Lihat video kita di atas. Paling enak tuh kalau habis makan tidur di sunbed, terus sambil nikmatin angin sepoi-sepoi. Duh, itu perfect banget. Apes banget sekalinya bisa keluar, tersengat ubur-ubur. Bapaknya merasa bersalah, padahal gue mah nggak apa-apa. Setelah puas berenang, puas berjemur, baru deh kita check in. Jadi emang kebiasaan kita kalau check in tuh belakangan di sore hari setelah kita puas main di laut. Nah, kali ini kita nginepnya di Hotel Le Vele. Nggak tahu sih bintang berapa, nggak ngefek juga, cuma buat tidur 1 malam juga. Tapi menurutku hotelnya udah cukup bagus dengan desain yang klasik. Terus protokol COVID dijalankan dengan baik. Ini gue naik ke kamar pakai tangga, kirain nggak ada liftnya. Pas udah nyampe atas baru ngeh ada lift. Buat ukuran kamar di bawah 100 euro udah tergolong gede sih kamarnya. Terus bednya juga ada 2, satu gede satu kecil. Ada balkonnya dengan pemandangan kota arah-arah laut gitu. Jadi kita bisa lihat orang yang lalu lalang di situ. Cuma kalau malam agak berisik dalam artian karena daerah situ suka ada orang yang party kan. Jadi kalau malam agak-agak berisik sih. Cuma nggak berisik lalu lintas, nggak. So tonight where are we gonna go? To the city center. And Find a place to eat. what's good to eat here? Of course, fish. Fish, because it's near the sea. Karena ini dekat laut, yang terkenal adalah ikan-ikanan. Kayak gimana? If you curious, stay tuned. Okay, ciao. Ciao. Karena kita mau dinner di pusat kota, dan pusat kotanya itu ada di sisi lain kota ini, dipisahkan dengan sungai. Jadi kita harus jalan kaki karena nggak mungkin buat bawa mobil ke situ, nyebrangnya susah. Nah, jadi sambil jalan kaki kita bisa menikmati suasana kota dari Cesenatico ini. Namanya juga di pinggir pantai ya, banyak banget orang berseliweran pakai baju renang aja, dan itu sangat wajar, namanya juga di pantai. Terus banyak banget kita bisa lihat ada beach bar di sini yang menyewakan payung, terus seperti Bagno Luna tadi ada playgroundnya juga, ada tempat bermainnya juga kayak gitu. That what is? That video game. You can play video game. Ini adalah piazza atau mungkin kalau di Indonesia disebutnya alun-alun kali ya. Alun-alun kota Cesenatico. Jadi di sini juga ada port
atau pelabuhannya. Terus habis itu banyak rumah-rumah yang di pinggir rumahnya tuh attach atau gimana sih, ada disangkutkan jala yang gede banget, jadi dari rumah itu kita bisa mancing ikan gitu. Terus plaza atau piazza atau alun-alun ini lumayan ramai juga, ada restorannya juga tapi nggak terlalu banyak, dan dari sini sunsetnya bagus banget. Nah, ini yang tadi aku bilang ada jala yang di attach di rumah, jadi buat nangkep ikan gampang banget. Nggak tahu kenapa pas jalan di sini tuh aku ingetnya kayak Ancol gitu ya nggak sih? Kayak pantai-pantai nanggung gitu, dibilang pantai nggak pantai, dibilang port bukan port, kayak gitu ya nggak sih? Terus banyak restoran atau rumah-rumah di atas laut. Ya nggak sih? Di Ancol banyak rumah di atas laut nggak sih? Aku ingatnya tuh Ancol gitu, kayak ada pusat ada pemandangan kotanya juga. Terus ada dermaganya gini. Gitu ingatnya Ancol coba. Ya nggak sih? Menurut kalian mirip apa? Komen deh. Wah, seru nih dapat ikan. Segede apa ya ikannya? Penasaran asli. Only one small fish. Okay, perfect. What you take? Huh? Where are you going? On the other side. Asli nyebrang doang. Bayarnya murah sih. Sekitar 8.500 per orang. Ya emang cuma nyebrang doang soalnya. Kenapa sih nggak bikin jembatan aja? Tapi nggak apa-apa deh, tambah-nambahin penghasilan. Udah nyampe gini doang, nyebrang doang. Asli faedah. Setelah turun dari kapal yang nggak seberapa itu tadi, kita lanjut jalan ke pusat kota. Di sini tuh kita masih clueless banget, masih nggak ada petunjuk, nggak ada bayangan, nggak ada ide mau makan apa dan di mana. Tapi ya kita sambil lihat-lihat food directory juga. Siapa tahu ada restoran yang direkomendasikan. Jadi ya udah kita sambil jalan, sambil cari-cari resto, sambil lihat-lihat juga. Akhirnya kita pilih restoran La Trattoria ini karena reviewnya di Food Directory itu bagus. Kalau kalian penasaran kayak gimana detailnya, bisa langsung cek video sebelum ini. Nah, kalau di sini kalau beli wine itu kita harus tes dulu apakah ada masalah atau enggak dengan wine-nya. Kalau udah oke, baru deh dituangin dan kita bisa minum. Sudah memesan makanan, nanti kalau udah datang kita kasih lihat ya kayak gimana. Gila, makanan gue udah datang. Gila, ini sewajan-wajannya men dia keluarin. Ini punya luka masih batas wajar lah ya, masih buat manusia normal. Habis makan kita lanjut jalan ke pusat kota buat tahu di sini tuh nightlife-nya kayak gimana sih. Terus kita lihat ini. Kalau di pusat kota biasa ya ada orang yang perform, entah itu street art, entah itu street musician, magician, whatever it is. Kalian bisa temuin semua itu di pusat kota.
seperti biasa di pusat kota selain restoran, kalian juga bisa temu souvenir-souvenir dan aksesoris-aksesoris. Gue kira tadi ini apa, terus dalamnya apa gitu, orang-orang pada ngumpul. Taunya gini doang. Pada kena zong. Terus udah jalan sejauh ini kita baru nyadar kalau pusat kotanya tuh salah jalan, bukan ke arah sini tapi ke arah yang berlawanan. Bye. Nah, kalau ini udah di pusat kota yang beneran nih. Kegiatannya beda kan, nggak kayak tadi. Kalau tadi kayaknya crowded banget. Kalau ini masih crowded sih, cuma kayak lebih gimana ya? Lebih casual kalau dilihat, nggak rungsing gitu. This one is like the center. Quanto ho visto You have to see which kind of cup. No one. From there. In Genova bigger than that, yeah? Huh? The one in Genova bigger or same? Bigger. I think bigger. Jadi pusat kotanya tuh benar-benar kayak pusat segala hiburan, dari bar, terus resto, sampai slot machine dan game lainnya tuh ada di sini. Saatnya balik ke hotel dan banyak juga orang yang udah mulai pada balik. Kita akan naik perahu yang gak seberapa ini lagi, cuma untuk menyeberang ya kan, karena gak ada jembatan di sini, dan melewati daerah ini lagi. Karena udah jam 1 ya. What time is it? 1 o'clock. 1 o'clock. Almost. Karena udah hampir jam 1 kita kembali ke hotel. Sudah capek, mau tidur. Besok lanjut lagi. Ngapa-ngapain. So, ci vediamo alla prossima. Iya, ci vediamo. Ciao, buonanotte. Ciao. Hari ini hari kedua liburan, terus kita terus kita ini lagi cari makan siang. Bebe, what we would like to try? Still piadina kan? Yeah, but different place. Ya, jadi kita tetap mau cobain piadina karena piadina di sini kan emang terkenal ya. Kalau kemarin rotinya tebal tapi lembut, kalau hari ini kita mau cari tempat lain, mungkin menunya beda juga kan, atau jenis rotinya yang jelas sama-sama homemade. Kayak gimana kita lihat nanti ya. Hari kedua kita ganti restoran tapi tetap makan piadina. Kayak gimana sih piadinanya dan bedanya apa yang restoran hari ini dan kemarin? Pokoknya detailnya ada di video kemarin tentang kuliner di Cesenatico. Jangan lupa untuk nonton. Setelah makan, kemudian bermalas-malasan dan berenang. Indah ya hidup ya kalau gitu doang. Kalau kata Luka, kalau belum gosong, summer atau musim panasnya tuh belum sah. Jadi ini gue udah lumayan sah lah, udah lumayan gosong soalnya. Kita berdua emang pecinta pantai. Terus kalau ada kesempatan liburan setiap summer pasti kita ke pantai, mau di Italia, di Indonesia, atau pantai lain di Eropa gitu. Ntar deh kapan-kapan ya kita tunjukin kalau pas keluar negeri, tapi after covid lo ya.
Untuk dinner hari kedua, karena kita juga udah mau pulang ke rumah, kita memutuskan untuk dinner di Rimini. Nggak terlalu jauh dari Cesenatico, masih daerah pantai juga. Dan katanya sih nightlife-nya lebih seru lagi kalau di sini. Cuma ya nggak tahu juga, belum pernah kesini soalnya. Jadi kayak gimana kita lihat aja. Dan kayaknya kita lagi beruntung karena begitu datang langsung dapat parkir gratis yang tidak jauh dari pusat kota. Saya suka. Bebe, where are we? In Rimini. And what we're gonna do here? Nothing. Enjoying the nightlife. And eat. And eat, of course. Still fish. Of course. Okay, let's go travel to Rimini. Gak beda jauh lah ya, Rimini sama Cesenatico, sama-sama masih daerah laut, sama-sama masih daerah pelabuhan. Banyak kapal-kapal yang parkir di perairan sini. Terus jenis kulinernya sih harusnya gak beda jauh juga, pasti masih seafood-seafoodan gitu. Siap-siap cek kolesterol ya gak sih? Nih ya, ini kan aku record pas masih terang, kira-kira jam 7 malam. Nanti kita lihat kalau udah malam beneran kayak gimana suasana kotanya. The fuck? That's so food then. It's a restaurant. Beach club, like cocktail bar on the beach. Sebenarnya kita bingung juga sih pusat kota Rimini tuh bagian mananya. Apakah yang tadi yang ada Ferris wheel-nya, atau yang banyak bar, atau yang mana? Jadi kita keep walking aja. Nggak tahu ujungnya kemana ini. Kalau menurut aku vibe dari Cesenatico dan Rimini tuh mirip-mirip ya. Cuma Rimini ini lebih banyak orang, terus kayak lebih colorful gitu, lebih ceria gitu daripada Cesenatico. Dan lebih banyak anak mudanya. Kalau di Cesenatico itu lebih banyak family. This really remind me of Bali. Like Kuta Legian area. Seperti kota pada umumnya, di Rimini kalian juga bisa menemukan banyak street artist, pertokoan, terus restoran. Dan seperti aku bilang, di sini terkenal dengan hiburannya atau entertainmentnya. Lebih ke cocktail bar sih rata-rata, dan mereka menyajikan musik atau live DJ seperti itu.
What's the difference there and there? It's higher. I don't know. Kita berdua kurang tahu ini tuh sebenarnya apa, tapi mari kita anggap bahwa ini adalah selfie point dari Rimini. Tapi kalau menurut aku nggak cuma selfie point sih, ini kayak apa ya, taman pusat kota. Yang jelas kalau aku fotografer landscape, aku pasti akan ke spot ini biar aku bisa dapetin full view dari beach side di Rimini, karena dari atas sini tuh beach side-nya kelihatan banget gitu, payung-payungnya, terus ya pasti kelihatan warna-warni lah kalau pas dibuka semua. Sayangnya ini kan udah malam jadi udah pada ditutup, nggak bisa kelihatan jelas kayak gimana gitu. Jadi dari atas sini banyak yang selfie, banyak juga yang ngambil panoramic view-nya atau landscape view-nya seperti itu. Tempat ini tuh kayak melting pot gitu, jadi banyak orang Italia, tapi banyak juga orang Asia. Mungkin orang Asia yang udah lama tinggal di Italia, karena kan untuk masuk Italia saat ini belum bisa juga kan, masih terbatas karena COVID. Sekali lagi terima kasih banget buat Food Directory, karena berkat Food Directory kita menemukan restoran yang oke. Nah, ini makanan pembuka atau appetizer khas kalau lagi summer, yaitu kayak salad ikan. Jadi kalau di sini bilangnya antipasti freddo alias appetizer dingin. Terus aku juga pesen campuran ikan yang digoreng dan ada spaghetti dengan lobster. Jadi kota Rimini ini makin malam makin rame, terus suara musik tuh makin saut-sautan, kayak rebutan panggung gitu. Seru banget deh. Si Italian song. Yeah, from the south, from Napoli. But why so many people know about that song? It's so famous, baby. Oh, And those in the world is so famous. really? Yeah, I don't know. I never heard. Eh. Ya, selesai deh liburan singkatnya. Mau nggak mau harus pulang karena besok Luka kerja, nggak cuti. Sedih ya. Jadi itu tadi short vacation kita ke Cesenatico dan Rimini. Next, jalan-jalan kemana lagi ya? Tunggu jalan-jalan kita berikutnya. Allora, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.